Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Soleh Zafira Bilkis, mahasiswi dari Universitas Swadaya Gunung Jati dengan NPM 121020005 dari kelas Manajemen Reguler Sore. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang membangun human capital atau modal manusia yang berkualitas unggul. Di video kali ini saya akan coba menjelaskan terkait dengan materi pembelajaran berbasis kompetensi. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk membantu teman-teman yang ingin mengetahui terkait dengan materi yang nanti akan saya jelaskan. Dan tentunya tujuan dari pembuatan video materi ini juga merupakan salah satu bentuk pemenuhan dari tugas mata kuliah manajemen inovatif. Nah, sasaran dari video materi pembelajaran saya saat ini adalah untuk teman-teman baik dari Insogati maupun dari universitas lain yang membutuhkan materi ini ya. Seperti biasanya, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung ke pembahasannya saja ya. Baiklah, semoga membantu. Nah, sekarang kita bahas terkait pembelajaran berbasis kompetensi. Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses diklat. Kompetensi berbentuk kinerja atau unjuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan atau pekerjaan. Kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Bila digambarkan, hubungan antara kompetensi, kemampuan, dan pengetahuan tampak sebagai berikut. Kompetensi ditunjukkan dengan kinerja minimal baik sehingga berdampak kompetensi dicapai sebagai hasil penggunaan kapabilitas atau kemampuan dalam pemecahan masalah aktual. Selain itu, juga kapabilitas atau kemampuan sebagai hasil penerapan kombinasi penerapan pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku. Kapabilitas atau kemampuan disebut kompetensi dasar yang diperoleh sebagai hasil perpaduan bakat, pengalaman, dan pendidikan, menjadi dasar untuk mencapai kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang ditunjukkan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya. Kemudian kompetensi yang dikembangkan. Kompetensi yang dikembangkan berupa keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakmenentuan, ketidakpastian, dan kerumitan dalam kehidupan. Desain dan pengembangan sistem. Desain dan pengembangan sistem pembelajaran dengan seluruh komponen di dalam harus difokuskan pada tujuan pembelajaran yang berisi kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi itu tidak hanya difokuskan pada pencapaian peserta diklat, tetapi juga pada pencapaian pengajar. Kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik itu terbagi menjadi 3 pihak. Yang pertama adalah pihak yang paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu penyelenggara diklat untuk membangun cita-citanya atau peserta didik. Kemudian pihak kedua adalah penyelenggara diklat. Di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidikan. Dan yang terakhir ada pihak ketiga, yaitu pengguna lulusan. Mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan lapangan kerja. Lalu ada kompetensi dan pengukuran hasil belajar. Akhir proses pembelajaran, pengajar, peserta diklat, dan masyarakat ingin tahu bagaimana hasil pembelajaran. Pendesain pembelajaran perlu membuat alat pengukuran yang dapat mengukur kompetensi yang dimaksud dalam tujuan pembelajaran. Alat ukur yang dinyatakan valid dan alat ukur yang dapat diukur sesuatu yang seharusnya diukur atau reliable. Selanjutnya ada perbandingan kemampuan dan kompetensi. Nah, di sini ada 2 tabel ya. Yang tabel pertama itu terkait dengan kemampuan dan tabel yang kedua terkait dengan kompetensi. Kita bahas secara bersama-sama ya. Yang kemampuan itu menjelaskan cara membuat proposal penelitian, sedangkan kompetensi membuat proposal penelitian yang baik. Untuk kemampuan cara menulis laporan penelitian. Untuk kompetensi membuat laporan penelitian yang baik. Kemudian yang ketiga, untuk kemampuan itu menguraikan cara penggunaan peralatan laboratorium fisika dengan baik. Sedangkan untuk kompetensi itu menggunakan peralatan laboratorium fisika dengan baik. Yang keempat, menguraikan cara sopan santun dalam kehidupan masyarakat, itu untuk yang kemampuan, sedangkan untuk kompetensi berperilaku sopan santun dalam kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir, untuk kemampuan, itu menguraikan bentuk perilaku gotong royong sesuai ajaran Pancasila, sedangkan untuk kompetensi itu bergotong royong sesuai ajaran Pancasila. Sebenarnya kalau yang tadi saya jelaskan, perbandingan antara kemampuan dan kompetensi tidak berbeda jauh ya. Slide selanjutnya ini ada hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran. Jadi, pendesain pembelajaran itu diharapkan dapat melaksanakan kegiatannya secara bertahap, yaitu yang pertama menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi. Demikian pula pada saat menentukan metode, media, alat, dan alokasi waktu harus mempertimbangkan kesesuaian unsur dalam strategi instruksional dengan kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Dan yang kedua, pengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memasukkan upaya
upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran, agar peserta didik memfokuskan perhatiannya pada seluruh pembelajaran. Upaya pembelajaran motivasi berupa pemberian pujian, penguatan, pemberian latihan relevan, dan menanamkan keyakinan kepada peserta didik bahwa ia secara bertahap akan berhasil mencapai kompetensi yang ada pada tujuan pembelajaran. Slide selanjutnya ada hubungan kompetensi dan pengajar atau fasilitator. Yang pertama, fasilitator perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik atau sangat baik, sehingga dengan penguasaan bahan pembelajaran, ia akan mampu tampil meyakinkan pada saat mempresentasikan isi bahan atau saat menjawab pertanyaan peserta didik. Yang kedua, fasilitator perlu terampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran, meliputi tahapan pembelajaran runtut saat menyajikan isi pembelajaran, menggunakan berbagai metode, media, dan alat, mengelola waktu secara efisien, motivasi, penguatan, dan penghargaan sepanjang proses pembelajaran. Yang ketiga, fasilitator perlu mampu menggunakan sumber belajar yang tersedia di perpustakaan, peralatan laboratorium, ruang pembelajaran, dan mampu menciptakan sendiri sumber pembelajaran lain jika sumber belajar ideal tidak tersedia. Yang keempat, fasilitator mampu merancang dan menggunakan alat pengukuran yang baik sesuai kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Alat pengukuran yang baik dilihat dari validitas, reliabilitas, dan kepraktisan penggunaannya. Dan yang kelima, fasilitator mampu memperoleh dukungan tenaga kependidikan dan pengelola satuan pendidikan di tempat kerja. Dukungan tenaga kependidikan berupa penyediaan ruang pembelajaran dan peralatan yang tersedia dari pimpinan satuan pendidikan mendapat keleluasaan berkreasi dan berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, gimana teman-teman? Kira-kira penjelasan tadi bisa membantu nggak ya? Semoga membantu ya. Mohon maaf bila dalam penyampaiannya masih banyak membingungkan, tapi semoga bisa membantu teman-teman sedikit lebih jelas. Nah, saya rasa video materi pembelajaran saya saat ini sudah cukup sampai di sini saja ya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.